Kita jangan sampai motong leher mereka, kita ingatkan. Kalau orang bersalah itu yang ingetin saudara sendiri. Kalau terbukti bersalah, yang motong lehernya pun saudara sendiri. Apapun kondisi nenek moyangmu dulu, Allah itu nggak bakalan lupa mencatat nasab kalian. Bakteri, virus saja dicatat nasabnya. Masa Ubadillah nggak? Gini, kalau masalah Balawi itu sudah terlanjur jadi saudara. Suka nggak suka ya. Tapi kalau kalian ingat mungkin yang pernah dengar wayang, filosofi wayang, kalau orang bersalah itu yang ingetin saudara sendiri. Kalau terbukti bersalah, yang motong lehernya pun saudara sendiri. Kita jangan sampai motong leher mereka, kita ingatkan. Karena Pancasila itu sila kedua, ketiga, kelima itu kesetaraan. Siapapun yang datang ke Indonesia harus mematuhi aturan tuan rumah. Kalau dasar negaranya kesetaraan, ya jangan bawa kasta-kasta. Kita tuh menuju bangsa modern. Semua orang setara, yang membedakan tuh kompetensinya. Untuk saudara-saudaraku Balawi, saya masih nganggap Anda saudara. Tapi tugas saya ngingetin gitu loh. Kalau diterima ya terserah, nggak diterima ya terserah. Kalau makin lama kita nggak beresin masalah ini, lukanya akan menganga. Ini kan perkara ini ulah kalian sampai pribumi itu tersinggung. Udah sekian ratus tahun, kita terima-terima aja. Beberapa dari kalian bertingkah gitu loh. Dan kalian nggak mampu menertibkan. Kita sebagai pemilik rumah, ya berkewajiban menertibkan itu. Karena kalian sudah berapa generasi di sini ya, hargailah aturan tuan rumah itu. Kalau nggak menghargai, pulang aja gitu Mas. Ya pulang juga bagus-bagus saja, negaranya membutuhkan gitu kan. Tapi kan kalian udah bergenerasi-generasi di sini. Jadi untuk saudara-saudara Balawi itu belum telat lah untuk tobat. Kalau kita interestnya bukan masalah nasab kok, tapi kehormatan keluarga Nabi. Kami melakukan ini nggak tahu apakah kami keturunan Nabi atau tidak, tapi kita menjaga kehormatan Sayyidah Fatimah, menantu-menantu perempuannya, karena mereka seakan-akan dituduh melahirkan anak yang bukan dari suaminya. Karena YDNA itu non-rekombinan. Kalau non-rekombinan itu artinya YDNA kita dari ayah kita. Ayah kita itu dapat dari kakek bapaknya ayah. Nggak mungkin dapat dari kakek bapaknya ibu. Itu udah nggak mungkin ketuker. Jadi yang kalau tes DNA nggak sesuai harapannya, nggak usah berkicau di medsos, datang ke psikolog, terima takdirmu. Nah, jadi kalau kita begini, kalau riwayat kita lihat di Cina ya, keturunan Sayyid Ajam Sayyid Ajam Sasruddin Umar Al-Bukhari itu kan asalnya dari Bukhari itu. Keturunannya sendiri yang tes DNA haplogrupnya L. Ya mereka nggak masalah berprestasi meninggalkan peradaban. Dan di Persia itu keturunan Syarifah juga dipanggil Sayyid. Meskipun haplogrupnya ya pasti beda, ikut bapaknya. Kalau udah nyambung ke perempuan mau apa? Tapi ingat, keturunan Nabi itu nggak hanya dari Hasan dan Husain loh. Ada Ummi Kulsum nggak kecatat. Ada Zainab binti Ali juga nggak kecatat. Ada Umamah, siapa sih lupa, Abul As, Imamah bin Abul As itu juga nggak kecatat. Kalau kita mesti mengistimewakan Sayyid toh sebagai keturunan Nabi, kita tidak bersikap adil terhadap semua keturunan Nabi. Jadi kalau mencintai Nabi, hormatilah keturunannya, tercatat atau tidak. Akhirnya pada ujungnya kita harus menghormati semua manusia. Betul. Kemungkinan besar umat Islam itu punya probabilitas sebagai keturunan Nabi. Kalau kita hitung matematika, anggap aja yang keturunannya dia yang berketurunan siapa? Hasan, Husain, Umamah, Ummi Kulsum, Zainab, semuanya berketurunan kan, sambung sampai sekarang. Itu 5. Tiap
cucu Nabi anggap aja minimal anaknya 2. Itu kan dari sekarang paling pendek 42 generasi. 5 kali 2 pangkat 4, 2 berapa? Umat Islam berapa? Itu secara matematika. Walaupun nggak bisa dipastikan, probabilitas umat Islam itu yang sekarang keturunan Nabi, apalagi turunan Nabi Ibrahim, itu sangat besar. Tapi kan nggak bisa diklaim. Jadi lakukan kewajibanmu seakan-akan keturunan Nabi, tapi jangan nuntut hakmu. Kepada saudara-saudara kita Pak Alwi, marilah kita jujur, dalam arti bahwa kalau Anda di Yaman saja sudah tidak diakui, Robito Alawiyah Anda hanya ada di Indonesia, di Yaman tidak ada, kan begitu. Dan Anda juga tidak bisa menunjukkan bukti isbat dari negara leluhur Anda yang dikatakan katanya Said Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramut Yaman. Itu Anda tidak bisa menunjukkan isbat dari Irak, dari Yaman. Maka buat apa Anda terus-menerus ngeyel, ngotot, bahkan membuat agenda-agenda yang lebih jahat di Nusantara, mengaku terah kesultanan, mengaku terah kerabat Jogja, Surakarta, mengaku kerabat Kesultanan Cirebon, Banten, dan lain-lain. Buat apa Anda mengaku seperti itu, membuat makam-makam palsu? Banggalah dengan diri Anda sendiri, banggalah dengan leluhur Anda sendiri. Jadi jangan mencaplok, merampok sejarah orang lain. Kalau memang kita keturunan dari orang Yahudi, kenapa harus malu? Banyak kok orang Yahudi yang istilahnya menjadi orang-orang besar, menjadi pahlawan perang hebat di dalam Islam itu sendiri. Abu Hurairah itu Yahudi Yaman, dan ada juga pahlawan perang Uhud itu juga orang dari salah satu dari 3 suku Yahudi Madinah. Itu sangat dipuji sama Rasulullah. Jadi jangan kita malu dengan siapa diri kita, siapa leluhur kita, dari mana kita dilahirkan, apa takdir kita. Jangan malu, kita harus terima dan kita syukuri. Saya jadi orang Jawa, bersyukur dan bangga dengan kejawaan saya. Bagaimana kita membuat prestasi bagi dunia ini? Ya semacam itu. Itu yang harus kita yang harus kita terus gemakan, harus kita terus serukan. Iklan Pak Alwi Yaman itu sendiri, minimal yang pertama, ayo kita bersama-sama duduk bersama, kemudian mengkaji bersama bagaimana sesungguhnya sih keturunan Nabi itu, kaidahnya bagaimana. Dia harus punya catatan internal mereka, ini harus bersambung, harus sesuai dengan kajian sejarah kitab-kitab nasab. Dia harus dapat isbat dari nakoba-nakoba sesuai dengan negeri leluhur, dan dia juga harus mau membuka diri untuk melakukan kajian genetik bersama sesuai dengan keluarga besarnya. Kalau ini tidak lolos, buat apa kita masih harus ngeyel? Ingat, selain berdosa, juga pada akhirnya nanti akan terbongkar kok. Karena apa? Tes DNA itu kewajiban di masa depan. Karena DNA itu, kalau di pengadilan kan setara barang bukti, bukan kesaksian. Kalau buku nasab sama ahli nasab itu kesaksian. Namanya kesaksian, 2 saksi ini bisa aja beda-beda terus. Akhirnya hakim memutuskan pakai barang bukti. Logikanya kan begitu. Sama dengan 2 orang berantem rebutan motor, yang satu maling motor, yang satu enggak. Ya akhirnya cek fisik, cek BPKB, cek STNK. Kan begitu. Suatu saat akan makin murah. Jadi ngapain nyantolin nasab kemana-mana? Kenapa nyantolin nasab? Haplogrupnya Ubaidillah udah ketemu belum? Nah, itu apapun kondisi nenek moyangmu dulu, Allah itu nggak bakalan lupa mencatat nasab kalian. Bakteri, virus saja dicatat nasabnya, masa Ubaidillah nggak? Kan begitu. Jadi catatan di tubuh kita itu, kita manusia cuma membacanya, ilmu pasti itu kan membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuk DNA itu kan cuma berapa mikroliter toh inti sel itu memuat 3 miliar DNA. Itu yang khusus catatan nasab kan cuma 20,4 juta pasang bahasa. Itu baru ke tempat berapa, itu di DNA kita tuh masih mirip banget dengan DNA-nya Nabi Adam. Ya kalau hasil tes DNA-nya nggak sesuai harapan kalian, nggak usah ngamuk-ngamuk di medsos, datang ke psikolog.
Itu. Kalau udah Allah mencatat kalian keturunan J1, jangan bangga loh ya kalau J1. Abu Lahab sama Abu Jahal itu juga J1. Bukan berarti keluarga Wali Songo ini jaga keluarga Nabi Muhammad terus pengen geser Habib Pak Alwi. Tidak penting itu. Kalau perlu tidak ada jadi cucu Nabi. Kalau itu menimbulkan arogansi. Lebih baik kesetaraan. Kalau ada riwayat keluarga kalian memang keturunan Nabi, itu simpen di hati. Jalani kewajiban kalian sebagai keturunan Nabi. Tapi jangan nuntut haknya. Itu aja. Kalau bukan J1 misalnya upload grup O, ya banggalah bangsa Cina itu sebagian besar maju tuh udah ngirim orang ke bulan. Itu yang bilang upload grup O keturunan Mongol kok blow-on-nya keterlaluan tuh. Mongol tuh C. Nah itu yang coding itu antara coding komputer sama coding DNA aja nggak paham kok tuh ngeyel. Mas Romel coding DNA dengan coding komputer tuh beda. Lo kok disebut senang? Biarin. Kalau ngaku-ngaku itu orang nggak punya mutu. Jadi yang diandalkan nasabnya, kompetensinya apa itu. Apapun kita ngaku-ngaku keturunan siapa, itu berarti masalah di kita. Kita nggak punya kompetensi untuk dibanggakan. Kalau dia durian Nabi, nggak usah ngaku-ngaku, nanti Nabi Muhammad kan kenal sendiri cucu-cucunya di waktu kiamat nanti. Ngapain ngaku-ngaku? Keturunan Nabi itu yang penting diakui Nabi Muhammad, bukan diakui manusia yang lain. Tapi kalau diakui manusia lain kan bisa ndawir. Yang goblok kok mau didawir. Yang sering dipalak para ya saudara-saudara kita yang kompetensinya segitu-gitu aja. Coba kalian kalau beramal itu dibikin prioritas. Misal gini, Rasulullah itu bilang kalau ada 3 perkara yang amalnya nggak akan terputus kalaupun kita tiada. Sekarang kalian ngasih dana sholawatan atau apalah yang diminta Habib gitu ya. Dananya itu kalian alihkan untuk membiayai mahasiswa yang kesulitan sekolah. Mahasiswa itu kalau dibantu orang, suatu saat juga akan membantu orang lain. Itu ilmunya itu pahalanya ikut kita. Ilmu yang bermanfaat itu belum tentu yang kita sendiri lakukan loh. Orang lain yang kita dukung dalam meraih ilmu, dan dia berhasil mengamalkan ilmunya, kita pasti kecipratan pahalanya. Yang penting lillahi ta'ala. Nah kalau kita biayai para Balawi nggak tahu kompetensinya apa, manfaatnya bagi peradaban apa? Pakai Mukodam itu buat peradaban Yaman apa coba jejaknya? Pahalanya banyakan mana? Enggak, ngomong-ngomong pakai Mukodam itu benar ada orangnya nggak sih? Makanya sebetulnya ada bakat khusus loh dari Balawi itu. Baik. Mereka pinter karya sastra sebetulnya. Dipupuk lah Bapak, tapi jangan karyanya jadi buku nasab. Karya sastra yang meraih Nobel sastra gitu loh. Bahwa Pak Alwi itu memang harus kita akui, mereka punya talenta yang sebenarnya itu unik dan lebih, yaitu satu mereka mereka percaya dirinya luar biasa. Walaupun mereka itu ngarang sesuatu atau berbohong atau dalam rangka untuk menipu umat, mereka itu percaya dirinya luar biasa. Misalkan cerita datuknya 70 kali Mi'raj, terus kalau tidak ziarah ke Nabi Hudnya yang datang, terus Nabi Hudnya nangis-nangis, kenapa kau tidak ziarah kepadaku. Pokoknya banyak cerita-cerita yang sebenarnya mereka itu pandai sekali, benar Dr. Sugeng. Mereka punya bakat untuk karya sastra, baik tulisan maupun ketika mereka menyampaikan. Dan ketika mereka menyampaikan kisah-kisah datuknya itu seolah-olah itu para terbuai dengan cerita mereka. Itu sebenarnya suatu bakat tersendiri yang kalau itu dipupuk itu mereka bisa menjadi pemain-pemain teater, bisa menjadi sastrawan hebat itu sebenarnya. Jadi itu yang itu. Tapi kalau untuk hal-hal yang bersifat numerik, hal-hal yang bersifat detail, jelimet, itu kayaknya mereka
agak malas untuk untuk menggelutinya. Ya mungkin karena sudah kadung mulia, sudah kadung enak, dapat duit gampang, dapat ndawer muda, solawatan jingkrak-jingkrak nyanyi-nyanyi, ya kan. Itu diundang ratusan juta, padahal di Arab jadi supir bus misalkan, semacam itu kan. Jadi kemuliaan yang kadung melekat pada mereka itu kemudian nanti tantangannya ke depan itu saya tulis di tulisan terakhir terkait mengenai masalah prediksi. Prediksinya ya pasti mereka rungkat karena sangat sulit sekali untuk melawan ilmu pengetahuan dan akal sehat. Pasti mereka rungkat karena apa? Bukti nasab tidak ada, kitab nasab juga kosong, hampa sekian ratus tahun, dan juga tes DNA-nya juga mereka gagal total. Mesti mereka rungkat. Tapi rungkatnya ini kapan? Nah ini kan ada tahapan-tahapannya. Kalau tahapan itu semakin cepat ketika apa? Ketika negara hadir. Kalau negara hadir, maka dengan segala perangkatnya negara menyiapkan baik perangkat aturan, kaidah maupun hukum untuk menertibkannya. Tetapi kalau negara semakin lama hadir, ya memang perjuangannya adalah perjuangan dari bawah, perjuangan dari grassroots, dari akar rumput, penyadaran di tingkatan media sosial masif. Ya pada akhirnya seperti dikatakan oleh Gus Fuad, maka ya Vox Populi Vox Dei tadi itu, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau sudah rakyat mayoritas tercerahkan, ya sudah selesai. Pada akhirnya pengambil kebijakan orang-orang politikus yang pasti mereka ingin dapat suara kan, mesti akan mau tidak mau mesti akan diambil alih oleh negara untuk diluruskannya. Karena kalau tidak, maka para pengambil kebijakan juga pasti akan mengalami degradasi kepercayaan publik. Buat yang punya kelebihan rezeki tes genetik, tes aja, publish. Buat kalian yang tes DNA, yang Putra Nusantara, apapun hasilnya terima, publish. Paling enggak kakek kalian tuh manusia, bukan reco pentung atau demit. Itu yang penting. Saya kalau ada rezeki ya mungkin akan ya. Saya juga penasaran lah. Karena kalau saya yang tahu jalur panjang itu nenek, dari kakek saya nggak tahu. Itu aja. Jadi kalau yang tes DNA, tes, terima, apa hasilnya, ikhlas ketentuan Allah itu begitu, publish, paling enggak kalian nunjukkan kakek kalian tuh manusia. Dan lagi tes DNA itu ujungnya kan pasti ya Adam. Ya udah, berarti terisbat sebagai Bani Adam. Ikut bandnya si Farid Harja itu Bani Adam. Iya, begitu. Oh ya tadi ada yang komentar itu mungkin dari budak Pak Alwi itu. Apa itu diskusi apa live kok cuma dari kalangan sendiri. Ya masalahnya itu gini loh, sejak dulu sampai hari ini itu dari kelompok Habib Pak Alwi itu nggak ada yang bermutu, soalnya nggak ada yang ilmiah gitu loh. Dan itu pun diwakili oleh budak-budaknya, ada orang Nusantara, itu pun nggak ilmiah. Jadi ya sebenarnya kan kalau Mas Dr. Sugeng kalau mau nanggapi kayak gitu ya gimana kan? Ini kan ada pertanggungjawaban akademis ilmiah gitu loh. Kenapa kita nggak terlalu tertarik? Kita juga berkali-kali mengajak diskusi secara terbuka, tetapi yang ilmiah dong, bukan hanya apologi yang selama ini nggak ilmiah kan Mas Sugeng. Nah itu makanya kita agak males lah ngajak kelompok Pak Alwi, Habib Pak Alwi dan para budaknya diskusi karena mereka nggak ada sikap ilmiah dan nggak jujur serta nggak objektif, bisanya cuma plesetan, cuma framing. Kalau saya dialog bisa aja sama siapapun gitu ya. Tapi yang ilmiah, namanya ilmiah itu ya ikut metodologi ilmiah yang diajarkan di kampus-kampus, ikut filsafat ilmu, jangan ilmiah abad ke-9 Masehi lah. Kita itu bangsa mau maju bukannya mundur gitu loh. Kan kalau yang kuliah S3 tahu itu mata kuliah pertama itu namanya filsafat ilmu. Jadi kepalanya di-charge dulu baru belajar gitu. Nah, kalau ditantang debat dan saya sering bilang, ayo asal di universitas negeri terkemuka, kedua moderatornya kompeten, ketiga ada profesor yang kompeten mengawasi. Kalau debat kayak yang kemarin tuh debat apaan? Kan gitu. Jadi gitu. Jadi ada pertanyaan gini ya. Balawi itu merasa fisik dan wajahnya sok Arab yang hidung mancung. Jadi
Hidung mancung tuh nggak punya orang Arab aja. Gajah dan tapir juga hidungnya mancung kok. Orang Eropa hidungnya mancung, terus orang India, Persia. Yang upload grup R itu kan mancung-mancung. Itu penyesuaian terhadap alam. Mereka itu kan beda suhunya lumayan ekstrim lah. Dengan hidung mancung itu permukaan lubang hidungnya itu bisa buat nyedot udara. Itu lebih banyak. Beda dengan khatulistiwa, kita banyak pohon. Hidung kecil aja udah bisa nyedot oksigen dengan enak. Itu udah keadilan Allah lah. Hidung mancung itu bukan trademarknya keturunan Nabi kok. Bukan, jadi ya itu kalau masalah hidung mancung, gajah dan tapir itu hidungnya mancung. Beda juga hidungnya mancung. Jadi sekali lagi ini bukan soal rebutan saya keturunan Nabi, antum bukan keturunan Nabi, bukan begitu ya. Ini dan untuk ilmu pengetahuan apapun itu saya dan Gus Fakih dan Dr. Sugeng dan Kiai Imad dan Kiai Nur Ehya dan TB Moki dan Gus Abbas dan yang lain-lain, Kiai Sarifuddin Tegal dan yang lain-lain, itu untuk ilmu pengetahuan, termasuk juga Pak Kiai Sarip Rahmat di Jakarta, itu kalau untuk ilmu pengetahuan itu kami sudah meniatkan diri, sudah bertekad bulat untuk kita backup sepenuhnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, karena itulah salah satu wujud dari rahmatan lil alamin adalah selalu mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Begitu aja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasulah. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasulah. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله